Kisah perjodohan Wirda Mansur dan Al Hasan Ali Jaber masih jadi pembicaraan panas. Setelah viral di dunia maya, putri Ustadz Yusuf Mansur itu pun akhirnya angkat bicara. Benarkah Wirda memang ingin memiliki suami seperti Hasan? Wirda di mata publik mungkin bukanlah orang baru. Ya, putri Ustadz Yusuf Mansur itu tak hanya dikenal dengan kemampuan di bidang agama, Wirda juga lihai dalam mengolah bisnis, kendati usianya baru 19 tahun. Lantas, seperti apa sosok Al Hasan Ali Jaber yang baru muncul belakangan setelah kepergian sang ayah Syekh Ali Jaber? Seperti apa pula keseharian putra sulung almarhum Syekh Ali Jaber itu? Kepergian Syekh Ali Jaber masih menyisakan duka. Ibunda Syekh Ali Jaber pun tak kuasa menahan air matanya saat berziarah ke makam sang putra. Lantas, seperti apa keluarga dalam melanjutkan perjuangan sang pendakwah ulung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah perjodohan Wirda Mansur dan Al Hasan Ali Jaber masih jadi pembicaraan panas. Semua berawal ketika ayah Wirda, Ustadz Yusuf Mansur, tampil satu frame dengan putra almarhum Syekh Ali Jaber, Al Hasan, dalam salah satu acara. Dalam acara tersebut, celetukan yang diungkapkan Ustadz Yusuf Mansur kepada Al Hasan menjadi perhatian publik. Pasca kisah perjodohan keduanya ramai di media sosial, Wirda akhirnya angkat bicara. Benarkah Wirda memang ingin punya pasangan hidup seperti Al Hasan? Pasti semua perempuan pengen ya punya sosok suami yang jelas semua-muanya gitu. Prospek ke depannya jelas, prospek ke belakangnya juga jelas gitu ya. Dari keluarga mana, apalagi ini keluarga yang sangat mulia gitu kan. Ahlul Quran juga gitu, pastinya itu impian lah sebagian besar muslimah gitu ya, sebagian besar wanita punya suami dari keluarga yang terpandang, terhormat, kemudian berpendidikan dan segala macam gitu. Jadi ya mendengar kabar ini aku ya lebih ke dibawa ke doa aja ya, mudah-mudahan lah kelak aku punya suami yang memang baik gitu secara nasab, garis keturunan ya, dan pendidikan, akhlak dan segala macam. Siapa sih yang nggak pengen punya mantu saleh, kemudian anak ulama, hafiz Quran. Aku kan sebenarnya nggak tahu apa-apa juga, nggak pernah dengar gimana-gimana dan nggak menonton kebetulan acara pagi itu yang ketika membahas perjodohan seperti itu gitu. Jadi benar-benar belas nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba begitu tahu teman-teman, kemudian temennya papa juga itu pada ngirimin link berita gitu dari berbagai media. Nanya ini bener nggak, ini seriusan nggak gitu. Beberapa ada yang happy gitu ya, beberapa ada yang gembira menerima kabar tersebut, tapi beberapa ada yang kayak masa sih gitu. Ya udahlah gitu, emang aku sendiri nggak mengerti apa-apa. Dan begitu tanya ke papa juga nggak ada respon apa-apa, cuma ketawa doang gitu. Cuma ya nggak kaget sih karena ini bukan pertama kalinya ada isu-isu dijodohin seperti itu, jadi lebih ke udah biasa. Papa sih emang orangnya suka bercanda kadang-kadang ya, suka asal nyeplos lah gitu. Oh udah nih sama anak kita aja nih, udah kita besanan aja nih, gampang buat ngomongnya begitu gitu. Cuma kan balik lagi ada orang yang nanggapnya serius, ada yang nanggapnya bercanda. Apapun itulah pokoknya semua bawa ke doa. Allahu alam tersak Ustaz Yusuf Mansur dia sebenarnya saya lihat di dunia sedang bercanda aja ketika di sana. Allahu alam ya. Belum ada ini rencana. Tapi kita nggak tahu.
kita nunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijodohkan sang ayah dengan putra sulung dari salah satu ulama besar tanah air, Wirda hanya bisa tersenyum. Pasalnya, ternyata ini bukan kali pertama kabar perjodohan menyasar Wirda. Tapi benarkah sudah pernah ada pertemuan antara Wirda dan Hasan? Belum pernah ketemu sekarang ya, dan belum pernah dengar juga namanya beliau gitu. Karena memang keluarga Syekh Ali itu sebenarnya kayak kita memang berkawan sekali gitu ya dengan keluarganya beliau gitu, tapi nggak pernah tahu sampai kayak siapa istrinya, kemudian siapa anak-anaknya beliau gitu, nggak pernah tahu. Cukup tahu sampai adiknya aja, Syekh Muhammad Jaber gitu. Jadi memang dekatnya sama beliau-beliau aja, tapi kalau anak-anaknya nggak pernah tahu. Kayaknya mungkin di waktu kecil kali ya, tapi saya belum pernah tahu. Pernah ketemu, yang jelas di masa-masa usia remaja belum pernah ketemu, setahu saya. Kayaknya bertemu kan nggak tahu ya. Mungkin belum karena memang kami juga sama-sama sibuk. Aku juga sibuk, papa juga sibuk. Jadi mungkin belum ada waktu yang pas. Saat ini jujur belum, nggak mikirin sama sekali. Apalah itu gebetan, pacar apa segala itu, bahkan nggak ada waktu untuk mikirin ke sana gitu. Karena emang bener-bener ini waktu buat orang gitu, buat karyawan, buat anak-anak MAB gitu ya, buat ngalirin ide dan segala macam untuk saat ini ya. Tapi memang tetap dibawa ke doa. Kita berharap lah mudah-mudahan dapat yang terbaik. Belum ada gimana-gimana lagi sih, itu kan prosesnya juga akan masih panjang, terutama menyangkut sama Wirdanya sendiri. Ini minta doa dari teman-teman. Aduh, target ya, gimana ya sih? Aku sih sebenarnya lebih ke gimana Allah ngaturnya aja gitu. Kalau bisa sih mungkin di sekitar 23 atau 25 sih pengennya. Jodoh ada di tangan Tuhan. Sekarang belum saling bertemu, bukan tak mungkin di masa mendatang akan ada kisah yang terjalin antara Wirda dan Hasan. Lantas seperti apa sosok Hasan yang belakangan baru dikenal publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kisah perjodohan Wirda Mansur dan putra almarhum Syekh Ali Jaber mengangkat nama Al Hasan Ali Jaber yang selama ini belum dikenal publik. Ya, di mata netizen, Wirda mungkin bukanlah sosok yang asing, namun Al Hasan adalah wajah baru di ranah publik. Kendati punya ayah seorang ulama besar tanah air, namun publik baru mengenal Hasan setelah sang ayah wafat. Maka tak heran rasa penasaran publik akan sulung almarhum Syekh Ali Jaber itu semakin membuncah. Di mata orang terdekat, Hasan tak hanya mewarisi perawakan sang ayah. Selain postur tubuh serta mata yang sama, ia juga punya gaya bicara seperti sang ayah. Secara fisik Hasan mirip, karena waktu dari mata mirip dia, perawakannya mirip, postur tubuhnya mirip, karena mungkin Syekh Ali waktu masa usia 20 mungkin seperti itu. Ya mirip juga, kan hemat sebetulnya. Hasan juga bicaranya hemat juga, dia nggak terlalu banyak bicara. Dia masuk pesantren juga, dari kecil tuh masuk pesantren. Hafalan juga sudah 18 juz. Sekarang usianya kan udah 20, dia masuk usia kuliah. Saat ini ya memang lagi persiapan mau kuliah. Banyak pilihan sih, kalau ada yang menyarankan di Madinah, ada yang menyarankan di Malaysia, tapi ikut ke ini aja karena kan udah umur 20 ya, bisa ngambil keputusan sendiri dia mau pilih di mana. Setahu saya dia hobi game, dia gamer. Bahkan dia rela datang ke Jakarta untuk acara game. Tapi luar biasanya Hasan itu walaupun hobi game, dia hafalannya banyak, 18 juz. Bahkan bacaan juga bagus, bacaan Qurannya, akhlaknya juga bagus.
Pemirsa Intens Investigasi, berpulangnya Syekh Ali Jaber pada 14 Januari lalu masih menjadi pukulan berat bagi keluarga serta kerabat. Di balik duka yang tak kunjung berakhir, hadirlah sosok Al Hasan, putra sulung almarhum yang digadang-gadang sebagai penerus sang ayah. Sebagai anak sulung, mampukah Hasan mengemban tugas besar melanjutkan dakwah almarhum ayahnya di tanah air? Insyaallah, Allah Karim. Kemarin saya sampaikan ke Al Hasan. Al Hasan, antum lebih tepat meneruskan dakwah Syekh Ali Jaber, bukan saya. Insyaallah dia semangat. Ya, insyaallah. Ya, dia senang dan insyaallah bisa. Mudah-mudahan dia bisa insyaallah. Kita bantulah sama Habib, sama para asatiz ya, agar dia nambah ilmu dan dakwah insyaallah meneruskan membawa nama ayahnya. Insyaallah Hasan saat ini termotivasi untuk meneruskan hafalannya, menuntaskan hafalannya, kemudian membaguskan lagi suaranya, memfokuskan karena dia merasa dengan kepergian abuyanya, ayahnya, dia merasa saya ngelihat dia merasa terpanggil gitu untuk setidaknya bukan meneruskan dakwahnya semata, tapi memang untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan diri, khususnya di bidang Quran. Harapan kami ya dari manajemen, harapannya di masa mendatang Al Hasan bisa meneruskan perjuangan ini, karena Indonesia melihat betapa nyata gitu perjuangan Syekh Ali Jaber sudah menghasilkan benih-benih para penghafal Quran. Insya Allah pasti ada, karena sangat bangga punya sosok bapak seperti beliau, sangat bangga. Tak sekadar belajar, Hasan yang berjiwa muda juga diharapkan mampu meneruskan tugas dakwah almarhum Syekh Ali Jaber. Lantas, seperti apa tangisan ibunda Syekh Ali Jaber saat pertama kali berziarah ke makam putranya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Berpulangnya Syekh Ali Jaber masih menjadi duka mendalam. Umat kehilangan sosok bersahaja yang selalu menebar senyum dan kasih dalam setiap dakwahnya. Dan akhir pekan kemarin, saat keluarga dan kerabat berziarah ke makam almarhum, ibunda Syekh Ali Jaber tampak tertunduk lesu. Isakan tangisnya masih terdengar saat doa dipanjatkan. Ya, ibarat hendak melepas rindu, ziarah pertama sang ibu ke makam putra tercinta pun bertabur air mata. Lantas, mengapa istri almarhum belum tampak berziarah? Alhamdulillah semuanya yang ada di sini, Ummi alhamdulillah datang, Ummi dan adik-adik saya, alhamdulillah semuanya yang ada ya di Indonesia, mereka datang berziarah. Ummi sebenarnya pertama kali ziarah ke makam ini. Di awal ketika kita mau makam beliau di hari pertama, Ummi nggak kuat, nggak mau ikut ya. Selama 7 hari ini nggak berhenti nangis terus. Tapi saya ajak, ayo ziarah, pasti beliau senang ketika Ummi berziarah.
datang kepada beliau, insyaAllah beliau merasa ya Umi datang, ya itu pasti Umi datang. Tapi saya lihat tadi juga nangis terus, enggak kuat, itu biasa. Tapi insyaAllah kita berjumpa dengan beliau di tempat yang abadi. Jadi sekarang sedang menjalani masa idah atau seperti apa? Iya, masih nggak boleh keluar, walaupun menuju ke makam lebih baik nanti ketika selesai iddah insyaAllah. Bisa ketika selesai iddah bisa datang insyaAllah berziarah. Pemirsa Intens Investigasi. Sedih masih tersisa, namun hidup harus terus berjalan. Apa yang diperjuangkan almarhum Syekh Ali Jaber semasa hidup di dunia belumlah selesai. Ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu, demikianlah yang masih bernafas melanjutkan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber semasa masih hidup di dunia. Kita rindu sekali, kita sebenarnya merasa beliau nggak meninggal, masih hidup. Jujur saja kita belum merasa beliau meninggal. Saya merasa beliau masih hidup bersama kita. Nggak mungkin kita melupakan beliau sama sekali. Rindu sampai kita berjumpa dengan beliau di surga. Hikmah yang saya ambil dari wafat beliau, kita jangan berhenti. Nah, walaupun saya begitu sedih ya, harusnya kita lanjut. Doa saya ya dan seluruh jamaah yang saya harus berdoa, semoga Allah berikan kekuatan bagi saya agar bisa terus meneruskan dakwah almarhum Syekh Ali Jaber. Insyaallah Hasan bisa. Kemarin Hasan ayo saya ajak untuk melanjutkan dakwah ayahnya. Insyaallah dia siap. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.